akan belajar Islam bersanad. Ya Allah yassir lana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunia waddin. Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Santri Rumah Kitab yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kali ini kita akan mengaji bab fi asbabit tayammumi, atau sebab-sebab yang membolehkan seseorang melakukan tayamum, di dalam kitab Safinatun Najah karya Syekh Al-Alim Salim bin Sumer Al-Hadrami rahimahullah. Sebelum memulai mengkaji kitab ini, mari kita hadiahkan surah Al-Fatihah ila hadrati al-mu'allif hadal kitab wa furu'ihi wa usulihi Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Wa qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin. Faslun fi asbabit tayammumi. Jadi pasal yang menyebabkan kita sebab-sebab diperbolehkannya melakukan tayamum. Asbabut tayammumi salasatun. Faqdul ma'i wal maradu wal ihtiyaju ilaihi li'atashi hayawanin muhtaramin. Jadi asbabut tayamum, disebabkannya seseorang diperbolehkan untuk melakukan tayamum, ada 3 hal. Yang pertama faqdul ma', hilang, dia tidak menemukan adanya air, wal marad, dan sakit, wal ihtiyaju ilaihi li'atashi hayawanin muhtaramin, dan adanya kebutuhan air itu untuk hausnya orang-orang yang atau makhluk hidup yang dia itu muhtaram, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ghairul muhtaram sittatun, dan selain yang dimuliakan oleh Allah ada 6. Yang pertama tarikus sholati wazanil muhsan wal murtad wal kafirul harbiyu wal kalbul aquru wal khinziru. Jadi 6 hal yang tidak dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama tarikus sholah, jadi orang yang meninggalkan sholatnya. Yang kedua azanil muhsanu, jadi seseorang yang sudah memiliki suami ataupun istri namun mereka melakukan zina. Yang ketiga wal murtaddu, dan orang-orang yang murtad, yang telah keluar dari agama Islam. Yang keempat wal kafirul harbiyu, dan orang kafir yang memerangi kita. Wal kalbul aquru, yang kelima itu ada anjing yang galak. Dan yang terakhir al-khinzir, yaitu babi. Nah sekarang sebelum kita mempelajari tentang sebab-sebab tayamum, apa sih sebenarnya tayamum itu sendiri? Nah, tayamum adalah suatu hal yang kita mendapatkan rukhsah atau diperbolehkan ketika kita telah kehilangan air untuk mengganti air tersebut untuk wudhu dengan menggunakan debu yang suci. Nah, kenapa kok diperbolehkan? Dan ternyata ini sesuai dengan ayat Al-Quran yang berbunyi wa in kuntum fi maradah aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaiti aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu. Jadi barang siapa yang telah kehilangan dalam keadaan in kuntum fi mardah, dalam keadaan sakit, aw ala safarin, atau dalam keadaan di perjalanan dan tidak menemukan air, aw jaa ahadum minkum minal ghaiti, dalam keadaan dia berhadas, aw lamastumun nisa, atau kamu telah memegang menyentuh seorang perempuan, falam tajidu ma'an, dan tidak menemukan air, fatayammamu, maka bertayamumlah. Jadi adanya rukhsah ketika kita memang tidak menemukan air. Nah, karena tidak menemukan air, maka adanya
hal-hal yang membolehkan kita. Apa aja penyebabnya? Di sini dijelaskan bahwa ada 3 hal. Yang pertama faqdul ma, jadi tidak menemukan adanya air. Nah, tidak menemukan adanya air ini juga ada macam-macam halnya. Yang pertama itu ketika kita merasa bahwa memang kita udah percaya nggak ada air nih di tempat ini, gitu. Nah, ketika kita merasa nggak ada air di tempat ini, maka kita boleh langsung tayamum ketika itu juga, karena kita udah percaya nggak ada nih airnya. Tapi kalau kita misalnya ada tasyakak, ada keraguan di dalam diri kita, maka kita disuruh untuk mencari dulu air, ada di mana airnya. Dan ketika kita mencari air itu, pastikan bahwa sudah masuk waktu sholat. Karena ketika belum masuk ke waktu sholat, maka itu belum diperbolehkan untuk bertayamum. Jadi pastikan kita udah masuk waktu sholat dan cari air sampai sedapat mungkin. Kapan batas waktunya itu dia bisa menentukan dia masuk waktu sholatnya itu atau belum gitu. Dia diperbolehkan tayamum itu kapan? Nah, itu bagaimana ketika waktu sholat ini udah mau habis. Kalau waktu sholat udah mau habis dan dia belum menemukan air, maka diperbolehkan bertayamum. Lalu yang selanjutnya ketika al-marad, dalam keadaan sakit. Jadi sakit ini ya ada macam-macamnya juga. Jadi ketika sakit dalam keadaan dia merasa bahwa sakit dan ini dia udah berusaha ya, udah belajar sendiri mencari tahu atau mencari info dari Google atau dia bertanya langsung ke dokter bahwa ketika kamu kena air maka kamu akan penyakitnya lebih parah nih. Dia bisa lebih parah atau bahkan bisa diamputasi. Maka di situ dia diperbolehkan untuk mengganti air tersebut dengan tayamum walaupun dia menemukan adanya air. Nah, yang selanjutnya wal ihtiyaju ilaihi li'atashi hayawanin muhtaramin. Jadi kita punya air nih misalnya. Kita punya air tapi kita bingung air kita ini apakah untuk wudhu, tapi nanti dalam keadaan kita ini haus, atau kita nggak usah minumin air tapi kita wudhu aja. Nah posisinya kalau misalnya kita ini dalam keadaan memang udah membutuhkan air dan air hanya tinggal sedikit, kita bisa wudhu pakai air ini asalkan tidak ada orang-orang yang memang mereka membutuhkan air. Misalnya samping kita nih teman kita di bus ya, kita lagi dalam perjalanan di dalam bus, terus kita punya air, kita pengen wudhu pakai air itu. Nah, kalau misalnya di samping kita ada teman, dia itu membutuhkan air tersebut, lebih baik kita memberikannya. Jadi kita dalam keadaan diperbolehkan bertayamum. Beda halnya ketika air itu kita dalam keadaan bisa mencari air atau bahkan kita bisa membeli air. Nah, kalau misalnya ada orang yang jual air nih gimana? Nah, kalau misalnya ada orang yang dia itu menjual air, kita boleh untuk memakai air itu kita beli asalkan air tersebut sesuai harganya dengan harga di tempat tersebut. Jangan yang terlalu kemahalan atau gimana yang memang kita nggak mampu. Kalau kita dalam keadaan nggak mampu ya lebih baik kita bertayamum gitu. Di sini li'atoshi hayawanin muhtaramin. Jadi ada macam-macam binatang yang memang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti misalnya kita punya hewan-hewan peliharaan gitu kan. Ada hewan peliharaan, ada ini. Kita diperbolehkan untuk memberikan air minum ke binatang-binatang tersebut. Jangankan ke teman, ke binatang aja kita suruh untuk ngasih airnya gitu. Jadi jangan sampai kita malah zolim dengan menggunakan air ini untuk wudhu dalam keadaan teman kita seret gitu. Nah, wa ghairul muhtaram sitah. Ghairul muhtaram itu adalah seseorang yang atau makhluk yang tidak dalam keadaan yang dimuliakan Allah. Ada 6, tarikus sholat, orang yang meninggalkan sholat. Orang yang meninggalkan sholat, ya dia sholat aja ditinggalkan, gimana dia mau dalam keadaan wudhu gitu kan. Tayamumnya itu mendingan nggak bakal digunakan. Wazanil muhson, dan ghairul muhtaram ini termasuk juga kepada orang yang telah berzina, padahal dia punya suami dan juga punya istri. Wal murtad, orang yang keluar dari agama Islam. Nah, ketika dia udah keluar dalam agama Islam, maka ya tayamumnya itu batal. Wal kafirul harbi. Jadi kafir ini ada macam-macam ya. Ada kafir yang memang dia itu sudah melakukan perdamaian dengan kita atau dia tidak melakukan apa-apa, maka kita tidak boleh mereka termasuk ke yang muhtaram. Tapi kalau misalnya dia udah memerangi
dan dia tidak ada perjanjian dalam perdamaian, maka itu disebut dengan kafirul harbi yang masuk kategori ghairul muhtaram. Wal kalbul aqur, anjing galak. Anjing ini binatang yang tidak dihormati ya. Dan yang terakhir wal khinzir, dan juga babi. Nah, santri rumah kitab yang dirahmati Allah, pertemuan kali ini kita cukupkan, dan di bab selanjutnya kita akan membahas tentang syarat-syarat bertayamum. Nah, mari kita terus mengaji kitab untuk menjaga tradisi Islam Indonesia. Selalu istiqomah untuk mengaji melalui rumah kitab. Mari kita akhiri pembahasan kita pada kali ini dengan membaca surat Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.